Terus ada Ahmad setajam silat. Summa taji'ul malaikatu wa tasukun nasa ila sirat, kemudian datanglah malaikat-malaikat wa tasukun nasu, dan menggiring malaikat ke semua manusia ila sirati, menuju sirat. Gambaran atau sifat sirat eta adalah wa huwa jasrun mamdudun ala matni jahannam wa adaqu minas sya'rati wa ahaddu minas sayyi. Keterangan-keterangan yang dibocorkan oleh para kiai. Iya. Wahwa, dan sirat itu adalah jasrun mamdudun, bentangan jembatan yang membentang. Jasrun itu jembatan, mamdudun yang panjang, membentang, ala matni jahannam, di tengah-tengah neraka jahannam. Adaqu minas sya'rati, lebih lembut daripada rambut, wa ahaddu, lebih tajam daripada pedang. Wa jahannam tahtahu, sedangkan jahannam, neraka jahannam ada di bawah sirat. Wa naruha talhabu fawqahu, sedangkan api neraka jahannam itu menyambar, melentap ya, melentap. Iya, apa tuh sifat api itu ya, membakar. Fauqahu, jilat, iya, menyambar. Fauqahu, di atas jahannam. Wazabaniyatu yarmunal usata anis sirati wa alaiha sab'atu mawaqif. Sedangkan malaikat-malaikat Zabaniyah, wakil dari malaikat Malik, bos neraka, yarmuna, melempari orang-orang yang maksiat itu, usat, anis sirati, dari as-sirat, dari jembatan itu. Wa alaiha sab'atu mawaqifah, dan di atas jembatan itu ada 7 penghentian, ada 7 pos penghentian. Semua payah, ayah penghentian deh. Cek poin dulu ya. Kudu sapos bagian setengah duduk. Sigana, iya. Pos berikutnya kita lanjutkan setengah teh, jadi hiji eueuh. Wa tulus sirat miqdaru salasati alafi sanatin, dan panjang jembatan itu, jembatan sirat, kira-kira 3000 tahun. Alfu boleh, alfi boleh. Alfu sanatin su'udun, 1000 tahun nanjak terus. Wa alfu sanatin hubud, 1000 tahun lagi turun. Wa alfu sanatin istiwa, datar. Jadi kumaha ka datarna ta? Apa datarna akan menghadapi surga dan neraka? Apa di tengah-tengah antara hubud dan su'ud? Kalau melihat ini, naik dulu, nanti turun, nanti datar, kayak gunung lah. Iya. Ya.
Ya karena dirinya enta tetep bae hubir eta. Ribu. Bisa motong jalan, Bre. Mau bisa. Mau cari ke kanan motong jalan. Bae hubir. Oh jalan tikusnya keburuan ini. Bisa mang lewat kaloncing kayak kacil. Pulang lewat kanan numpang. Wa fi kulli mauqifin yus'alun nasu an syai'in wahidin. Dan di tiap kali pos penghentian yus'alun nasu, manusia-manusia bakal ditanya an syai'in wahidin, dari sesuatu yang satu perkara. Ini an-nas di sini tidak semua manusia. Oh, bisa mewakili ya. Sebagian. Bagian. Al-awwal anil iman. Yang pertama ditanya tentang iman. Imannya doceng atau enggak? Kendo kenceng imannya. Iya. Imannya kuat, ya, kenceng itu maksudnya. Mainannya biasa, masjid tasbih. Tapi kalau kendo, waduh. Ulah-ulah artinya sholat, puasa, ke azur. Ya, lamun keur kendo iman. Wasani anis sholat. Dan yang kedua tentang sholat. Wasalis anis zakat. Dan yang ketiga tentang zakat. Warabi anis saum. Dan yang keempat tentang puasa. Wal khamis anil haji. Dan yang kelima tentang haji. Wasadis anil wudu'i wal ghusli. Dan yang keenam tentang wudu dan mandi. Ya. Jadi yang dimaksud mandi di sini bukan mandi pagi sore, mandi adat, tapi mandi nikmat lah. Dan ini bagi ustadz-ustadz pengampu fikih ini harus jelas ini, ya, harus jelas, harus diajarkan kepada anak-anak kita. Perempuan itu bagaimana, laki-laki itu bagaimana. Tentu saja nanti kalau perempuan bersama perempuannya, ya ustadzah itu maksudnya, laki-laki dengan ustadznya. Iya, karena sifat mandi nikmat ini adalah harus seluruh tubuh terguyur air. Kenapa? Nisbat karena ketika nikmat itu seluruh tubuh, seluruh bagian tubuh. Nah itu. Termasuk ini yang seringkali menjadi pertanyaan, bagaimana tatkala haid atau tatkala punya junub itu menggunting kuku atau garuk-garuk rambut terlepas. Kalau lagi punya hadas besarnya, baik haid maupun junub, itu jangan lakukan seperti menggunting kuku, karena supaya indah digunting dulu baru pakai kitek. Maksudnya itu tuh sekarang. Atau nyisir dengan keras sehingga apa? Seperti ada unsur kesengajaan melepas rambut. Kalau itu terlepas rambut, caranya kumpulkan di satu kertas lah, dikumpulkan. Nanti ketika mandi itu disatukan. Jadi supaya yang terlepas ketika kita sedang ketika wanita itu sedang junub, sedang haid atau sedang nifas, itu terbawa semuanya.
Tidak ada bagian yang tidak mendapatkan toharo. Bagaimana kalau nifas? Ya dari awal, dari hari pertama itu. Kalau misalnya umur nifasnya itu sekitar 40 hari, ya taruh aja di sebuah tempat. Atau punten ya, bukan sesuatu yang menyengaja, tapi karena hukum atau suami istri telah main, kita ada rambut-rambut yang tertinggal di tempat itu juga harus diambil. Ya. Dalam itu ya. Anggung sampai gitu. Ubah itu bukan mau kena. Tahu bilangin ating. Dah, itu secara singkat ya. Wasabi'u anil zulmi. Yang ketujuh ditanya tentang pernah berbuat zalim atau baik zalim kepada sesama manusia maupun sesama makhluk hidup. Bahkan ini awas nih tukang kembang. Iya. Jangan dikira bahwa bunga-bunga itu manakala dia minta kesegaran harusnya disirami, tidak disirami sampai 1 minggu mati lah. Jalan kayak Tangan kulitnya kecil aja, ya berarti kecil aku bang di situ. Oh, cerita yang ngaji kalau kecil aku bang gitu. Waman kusira fi hadhil asya'il madhkurah yambusu fi kulli mawqifin miqdar alfi sanatin. Barang siapa yang kurang dari 10 dari 7 itu sendiri, ini kurang, dia yang kusu akan berdiam diri di setiap mauqif, setiap penghentian itu kira-kira 1000 tahun. Wa illa, dan kalau sempurna, tidak ada ini, tidak ada imannya pol, sholatnya bagus, ya murru ala kulli mauqifin fi sa'atin wahidatin, dia akan lewat ala kulli mauqifin di setiap penghentian, pos penghentian itu dalam 1 jam saja. Mudah-mudahan baik. Apa tadi Pak? Wasaufa yuhasabu hisaban yasira. Itu yang dimaksud dalam setiap penghentian per 1 jam. Dan itulah gunanya kita berdoa di dalam bainas al-julus, bainas sujud wal qu'ud. Rabbi firli warhamni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Iya. Meskipun wa'fu anni ini tidak ada di dalam beberapa kitab hadis tambahan, tapi karena dianggap penting, wa'fu anni itu artinya Allah memaafkan. Sholat nagoreng tapi dimaafkan lewat. Nah itu maksudnya wa'fu anni itu. Iya. Jadi ulah embung itu ngadoa, doanya yang bagus, jangan terburu-buru seperti dikejar setan. Supaya seimbang. Supaya seimbang miring ka dito.
telepon ke dengan. Oh. Lain. Ada orang bilang. Ya memang enak naik. Habis sholat Jumat ketemu. Ngobrol berdua, baru balik bareng. Wa yaumal qiyamati yaumun wahidun. Wa yaumul qiyamati yaumun wahidun. Adapun hari kiamat itu merupakan satu hari. Ya, satu hari itu tidak ada hari-hari berikutnya. Meskipun 1000 tahun ya tetap satu hari yaumal qiyamah. Itu maksudnya. Karena apa? Karena tidak ada peredaran matahari. Sebab kalau hari-hari yang dihitung itu ada hari, ada malam hari. Jadi cuma hari satu. Saang bae. Lalu mataharinya di mana? Terus matahari lain ya teman. Diciptakan. Hanya Lakin tuluhu miqdaru alfi sanatin bi'tibari hadhil mawaqit. Akan tetapi panjangnya hari itu sendiri ukuran 1000 tahun dengan menghitung mawaqif semua penghentiannya, pos penghentian. Di anna fi yaumil qiyamati khamsina mauqifan. Karena sesungguhnya di dalam hari kiamat itu ada 50 pos penghentian. itu konsistennya kayak tadi sarapan rumahnya jadi 50. Enggak, dia jumlah keseluruhannya nanti dari hisab, kemudian kan ya dari hisab, kemudian misal ke sirat. Nyamperin aja. Dari kurangan. Wayam kusul makhluku fi kulli mauqifin miqdaru alfi sanatin. Maka berdiam diri makhluk semuanya di setiap pos penghentian kira-kira 1000 tahun. Wa awwalu man yamurru 'ala sirat Muhammadun alaihi salatu wassalam. Maka adapun orang yang pertama kali menjembat melalui ala sirati terhadap sirat adalah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Wa yaqifu indas sirat, maka dia berdiri indas sirat, di depan sirat, sebelum manusia masuk ke arena sirat. Wa yaqulu, dan berkata, berdoa di sini, Allahumma sallim ummati, Allahumma sallim ummati. Beliau berdoa, semoga Allah menyelamatkan umatku. Fatamurrun nasu ala sirati, kemudian berjalanlah semua manusia melalui sirat. Wa tadi'ul malaikatu birrayati wal liwa, dan datanglah malaikat dengan membawa bendera ar-raya wal liwa, dan bendera al-liwa. Al-liwa itu adalah liwa ilhamdi, bendera sebagai wab'ashu maqamam mahmuda, bendera maqamam mahmuda. Karenanya sangat disunahkan berdoa setelah azan, karena berdoa setelah azan itu adalah tawassul dan sekaligus mohon syafaat, di mana Nabi Muhammad SAW akan memperoleh maqam mahmud. Dan maqam mahmudah ini adalah sebuah liwa, sebuah bendera yang setiap insan, setiap manusia berada di bawah naungan liwa ul hamdi
dia itu adalah sebagai tanda-tanda umat yang selamat. Wa yu'ta Muhammadun alaihi salatu wassalam liwa alhamdi tuluhu masiratu alfi sanatin wa alaihi maktubun salasatu ashturi. Al-awwalu bismillahirrahmanirrahim, wasani alhamdulillahi rabbil alamin, wasalis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa yu'ta, dan diberikanlah Nabi Muhammad SAW pada liwa alhamdi, bendera pujian. Kalau diartikan, tapi ini tidak perlu arti. Bendera liwa ulhamdi, tuluhu yang panjangnya bendera itu seperti jalan 1000 tahun, lampah 1000 tahun. Wa alaihi maktubun, dan di atas bendera liwa ulhamdi itu tertulis 3 baris. Salah satu asturin, 3 baris. Al-awwalu, yang pertama bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua alhamdulillahi rabbil alamin. Dan yang ketiga tulisan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang terakhir ini yang kemudian ditiru oleh HTI dalam bendera. Wa yaqumu Muhammadun alaihi salatu wassalam tahta, dan berdirilah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam di bawah bendera liwa ulhamdi. Wa yajtami'ul anbiya wal ulama was salihuna wasyuhada wasiddiquna tahta, dan berkumpullah para nabi-nabi dan para ulama, para salihun, para syuhada, para martir, wasiddiquna, dan para orang-orang yang beriman dengan keimanan yang benar, siddiqun, tahtahu, di bawah liwa'il hamdi. Kama ruwiya 'anil nabi alaihi salatu wassalam anna Adam alaihi salam wa man dunahu tahta liwa'i, sebagaimana diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Adam alaihi salam dan orang-orang yang selain daripada Nabi Adam, wa man dunahu, itu tahta liwa'i, semuanya akan berada di bawah benderaku. Meskipun Adam itu adalah bapaknya Nabi Muhammad, kakeknya. Tetapi untuk sebagai makam dan sebagai kepangkatan, tetap Muhammad itu adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Cuma diciptakannya lebih awal dan dilahirkannya lebih akhir. Ciptakannya lebih awal, sebelum Nabi Adam alaihissalam sudah diciptakan Nabi Muhammad SAW dalam bentuk Nur Muhammad. Inilah yang diisyaratkan di dalam kitab Simarul Yani'ah, Syarah Riyadul Bali'ah. La ilaha illallah qatratun minhu wa Muhammadur Rasulullah bahrun wahid. La ilaha illallah itu hanya setetes dari lautan itu, sedangkan Muhammad Rasulullah merupakan lautan yang maha luas. Nah, ini nggak kebahas kalau tidak ditemukan hadis berikutnya. Hadis berikutnya itu ditemukan dalam hadis qudsi, laulaka laulaka lama khalaqtul aflaq wala ardon wala samawat.
Kata Tuhan, kata Allah, seandainya aku tidak menciptakan engkau Muhammad. Yang itu kan kotrotun, itu sebetulnya dari Allah, la ilaha illallah. Hanya satu kun, jadilah. Tetapi dari Nur Muhammad itu, seluruh yang ada ini, alam syahada dan alam gaib itu tercipta. Itu yang disebut Bahrul Muhit. Jadi aku ada karena Muhammad ada. Semua ada karena Muhammad ada. Dan Muhammad ada karena memang Allah ada. Nah itu ungkasannya itu. Kalau buat puisi, ada dan tidak ada, ada dan tiada. Yang ada adalah ada, yang tiada ada akan mengada dan terus mengada, yang pada satu saat tidak ada. Itulah kiamat. Summa tajibul malaikatu bil malaikatu bil hulali wal buraqi wat taj. Kemudian datanglah malaikat dengan membawa pakaian-pakaian yang berhias, pakaian-pakaian yang bagus. PHS mati aja temang dede. Atau raja muda ya. Iya. Kalah kualitasnya. Wal buraq, kendaraan-kendaraan cepat. Wattaj, dan mahkota-mahkota kebesaran. Wa yunaduna aina sabiqunal awwalun, dan mereka malaikat menyeru, aina sabiqunal awwalun, mana orang-orang as-sabiqun, orang yang dahulu, al-awwalun, yang paling pertama dalam masuk Islamnya. Jadi as-sabiqun ini ada di dalam ayat Al-Quran, di dalam surat Al-Waqi'ah. Ada yang mengartikan as-sabiquna itu adalah orang-orang yang hijrah yang pertama kali datang ke Madinah. Ya. Ada yang as-sabiquna itu menerjemahkan adalah orang-orang yang pertama kali beriman ketika Nabi Muhammad masih berada di Mekah. Sehingga dalam kupasan berikutnya itu dipilah-pilah. Dari kalangan orang tua adalah Abu Bakar. Dari kalangan orang muda adalah Ali yang paling pertama. Dari kalangan perempuan adalah Khadijah radhiyallahu anha. Dari kalangan budak adalah Bilal bin Abi Rabah. Itu. Wa yaqulu Abu Bakar radhiyallahu anhu labbaik. Maka berkatalah, menjawab, memenuhi panggilan itu Abu Bakar radhiyallahu anhu, labbaik abdi Gusti. Mengacung lah, minta mengacung dia. Dia berhak lah. Karena apa? Ya itu tadi, di kalangan orang-orang tua adalah Abu Bakar yang pertama dalam Islam. Wa yu'tuna lahu tilkar rayati, dan mereka para malaikat memberikan kepada Abu Bakar bendera tersebut. Wa yajtami'u tahtahal muhajirun as-siddiqun, maka berkumpullah tahtaha, di bawah bendera tadi yang diberikan kepada Abu Bakar, orang-orang muhajirun, orang-orang yang berhijrah ke Madinah, wasiddiquna, dan orang-orang yang tulen imannya, wa yadkhulunal jannata ma'ahu, dan mereka masuk surga bersama Abu Bakar. Orang itu karena mana kita? Kayak gaya bagianan. Karena kalau Kayak ini ya, kayak rombongan-rombongan di haji itu ya.
rombongan ini rombongan ini rombongan. Sumayatuna birayatin wa yunaduna ainal ladina yansuruna dinal Islam. Kemudian malaikat memberikan lagi bendera wa yunaduna dan menyeru ainal ladina yansuruna dinal Islam, mana orang-orang yang dulu pernah menolong agama Islam. Wa yaqulu Umar, berkatalah Umar, labbaik, aku. Wa yu'tuna lahu tilkar rayati, maka mereka malaikat memberikan bendera tersebut kepada Umar. Wa yajtami'u tahta tilkar rayati al-adiluna wal amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar wa yadkhuluna al-jannata ma'ah. Maka berkumpullah di bawah bendera tersebut orang-orang yang adil, orang-orang penganjur kebajikan, orang-orang yang mencegah mengikis habis terjadinya kemungkaran, wa yadkhulunal jannata, dan mereka masuk semuanya bersama Abu Bakar, dan seterusnya dan seterusnya. Sumayatuna birayatin wa yunaduna ainal ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah wa yaqulu Utsman radhiyallahu anhu labbaik. Kemudian malaikat membawa bendera dan menyeru mana orang-orang yang menginfakkan hartanya ke jalan Allah. Wa yaqulu, maka berkatalah Utsman menjawab, labbaik, aku. Wa yu'tuna lahu tilkar rayah, dan mereka malaikat memberikan bendera itu kepada Utsman bin Affan. Wa yajtami'u tahta rayatihi, maka berkumpullah di bawah bendera Utsman bin Affan kullu man anfaqa malahu fi sabilillah, seluruh orang-orang yang pernah menginfakkan hartanya di jalan Allah. Wa yadkhulunal jannata ma'ahu, dan mereka masuk ke surga bersama Utsman. Jadi baru ada 3 nih. Loyalis adalah Abu Bakar. Yang setia, selalu setia adalah Abu Bakar kepada Nabi. Sehingga ketika diuji adanya peristiwa Isra dan Mi'raj, lalu diceritakan kepada Abu Bakar, ya Muhammad, andaikan kau cerita lebih hebat,